Tahukah kamu, di masa lalu Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa asing. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Penjajah datang untuk menguasai wilayah Indonesia. Mereka juga berusaha menguasai hasil bumi Indonesia demi keuntungan negaranya. Nah, selama masa tersebut, rakyat Indonesia berusaha melawan. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat Indonesia menentang bangsa asing dengan gagah berani agar dapat lepas dari penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah Darobi akan membahas tentang materi IPS SD kelas 5 tentang perjuangan melawan penjajah. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan para pendahulu pada masa penjajahan bangsa Eropa hingga Jepang. Siswa juga diharapkan dapat menjelaskan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam mengusir penjajah. Lalu, apa penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia? Faktor pendorong penjajahan di Indonesia. Yang pertama, karena berlangsungnya zaman Renaissance atau zaman pencerahan di Eropa. Yang kedua, karena berkembangnya teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei tentang bumi bulat. Yang ketiga, karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1454. Yang keempat, karena semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan misi Gold, Glory, dan Gospel. Faktor penarik penjajahan di Indonesia yaitu karena kekayaan alam rempah-rempah Indonesia, letak wilayah Indonesia yang strategis, dan Nusantara yang terbagi atas banyak kerajaan. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah Portugis yang mendarat pertama kali di Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya disusul oleh Spanyol yang mendarat pertama kali di Maluku pada tahun 1521. Lalu Belanda yang mendarat pertama kali di Banten pada tahun 1598 dan Inggris yang menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Lalu, dengan datangnya penjajah, apakah rakyat Indonesia diam saja? Tentu tidak. Rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah. Apa saja perlawanan daerah terhadap penjajahan kamu ketahui? Perjuangan rakyat Aceh. Tokohnya seperti Panglima Polim, Teuku Ciditiro, Teku Umar, dan Cut Nyak Ulama dan ketua adat juga berperan penting dalam perlawanan rakyat Aceh. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisinga Maharaja IX. Beliau gugur dalam penyerangan yang dipimpin oleh Hans Christopher. Selanjutnya perjuangan rakyat Sumatera Barat. Perlawanan ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Namun sayangnya, beliau ditangkap dan diasingkan di Manado. Lalu beliau wafat dalam masa pengasingan. Selanjutnya perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat. Selanjutnya perjuangan rakyat Jawa. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Namun, beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado. Selanjutnya perjuangan rakyat Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perang antara rakyat Bali dengan Belanda disebut juga Puputan Jagaraga. Perjuangan rakyat Maluku. Belanda menerapkan pelayaran hongi di Maluku. Nah, perlawanan ini dilakukan oleh Patimura. Mudah tumpasnya perjuangan yang bersifat kedaerahan memunculkan organisasi yang bersifat nasional. Beberapa organisasi tersebut adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indi Separtij, Perhimpunan Indonesia, dan Taman Siswa. Pendudukan militer Jepang di Indonesia. Pada awalnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tahun 1942. Seperti Belanda, Jepang juga menjajah Indonesia. Jepang juga meminta rakyat Indonesia melakukan kerja paksa yang disebut Romusa. Lalu, Jepang membentuk organisasi untuk menarik simpati. Contohnya, Pergerakan 3A, Putera, Jawa Hakokai, Heiho, dan Peta. Perjuangan para tokoh. Tokoh nasional yang berjuang demi rakyat Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Raden Ajeng Kartini. Beliau memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Selanjutnya ada Dewi Sartika. Beliau memperjuangkan hak wanita dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya Muhammad Husni Tamrin. Beliau berjuang lewat jalan politik. Beliau menjadi penghubung antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Belanda.
Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara. Beliau berjuang lewat bidang pendidikan. Beliau juga yang mendirikan Taman Siswa. Selanjutnya, Supriyadi. Beliau bergabung dengan PETA, pembela tanah air. Beliau memimpin pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Siapa tokoh nasional lain yang kamu ketahui? Setelah kita mempelajari kisah dan perjuangan tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, para tokoh tersebut disebut sebagai pahlawan karena mereka rela berjuang dengan gagah berani demi mencapai kemerdekaan negara kita. Nah, setelah Indonesia merdeka, para pelajar dapat menghargai jasa para pahlawan dengan cara yang pertama, mendoakan para pahlawan saat mengheningkan cipta. Yang kedua, mengunjungi Taman Makam Pahlawan. Yang ketiga, rajin belajar dan mencetak prestasi. Yang keempat, menerapkan sikap keteladanan pahlawan. Yang kelima, memelihara persatuan dan kesatuan. Menghargai jasa pahlawan yang dapat dilakukan oleh generasi kita saat ini adalah dengan cara menjaga kemerdekaan. Cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar adalah belajar dengan giat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan tidak menjadi sia-sia. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.